لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Apaan sih lalat nih? Baik sahabat, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun secara virtual ataupun media sosial sahabat. Nah, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah dan diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kemudahan dalam melakukan segala aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingatkan terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas sebuah topik ataupun tidak ada persiapan sama sekali. Ini tag-nya ataupun syutingnya dadakan karena saya ingin mengklarifikasi kemana saya selama ini. Udah kurang lebih 4 bulan lebih sahabat. Nah, jadi saya ingin klarifikasi kemana saya menghilang selama 4 bulan. By the way, saya sedang menyelesaikan pendidikan di jenjang S2 ataupun strata 2. Nah, kebetulan saya pun lagi menyusun tugas akhir yang dinamakan dengan tesis. Nah, ini membutuhkan pikiran, waktu untuk bimbingan dan sebagainya. Alhamdulillah sejauh ini berkat dukungan dan doa para sahabat, baik yang online maupun yang offline, baik orang tua, dukungan langsung, support dan sebagainya, sudah selesai 90%. Tinggal 10%-nya lagi sahabat. Dan insya Allah kedepannya kita akan sering-sering jumpa. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ini ada 10% lagi penentuan. Saya belum sidang, tapi tidak lama lagi insya Allah saya sidang. Saya mohon doanya dari para sahabat sekalian. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan dalam semua hal, baik dalam duniawi, urusan duniawi dan urusan akhirat. Dan semoga kita dipertemukan dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, jadi akhir-akhir ini saya banyak banget ketinggalan info-info terpopuler, info-info yang sedang booming, info-info yang memang ya yang sedang ngetrend sekarang, yang sedang viral sekarang. Ke depan mungkin kita akan membahas tidak hanya lintas agama, tapi tentang politik. Mungkin ini sangat menarik karena berhubung sebentar lagi kita akan merayakan pemilu, pemilihan umum, baik itu presiden dan sebagainya, pemilu serentak. Kalau saya tidak salah, tanggal 14 Februari. Ini menjadi hari yang sangat besar di Indonesia. Itu untuk mengubah apakah terpilih dari partai yang sama dan sebagainya. Itu mungkin kita akan membahas sedikit politik. Ya karena semua yang ngebahas, jadi kita bukan ikut tren, tapi terbawa aja sahabat. Dan kita tentunya membahas tidak terlepas dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Kita akan melihat bagaimana pedoman dalam Islam ini untuk memilih pemimpin, bagaimana kriteria dalam Islam kita memilih yang buruk di antara yang paling buruk. Kalau kita mengharapkan seperti sosok pemimpin dari Rasulullah yang sama persis, mustahil, kecuali nanti turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya, itu baru setara mungkin kepemimpinannya seperti Nabi dan Rasul. Tapi kalau kita mengharapkan dari manusia biasa, manusia yang di akhir zaman, banyak cobaan, banyak tipuan, banyak janji-janji manis, itu saya pikir ya mustahil sahabat. Sangat-sangat susah untuk kita menemukan pemimpin yang bersih. Jadi kita memilih yang buruk di antara yang paling buruk, lebih tepatnya memilih yang buruk di antara yang paling buruk. Dan golput bukanlah solusi sahabat. Baik, nah saya sudah ceritakan kenapa saya menghilang 4 bulan lebih sahabat, itu ingin menyelesaikan tugas akhir. Dan mohon doanya
karena sidangnya belum, sidang akhirnya belum, supaya dilancarkan dan dimudahkan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian saya menghilang juga karena kesedihan. Jadi setelah saya mendapatkan ACC, kalau istilah kami dalam perkuliahan itu ACC, mendapatkan tanda tangan dari penguji menyetujui untuk mendaftar sidang, itu kita sebenarnya sudah memiliki ruang ataupun waktu senggang. Nah, qadarullah, di waktu senggang ini salah satu sahabat dekat saya, sekelas, seperjuangan dalam menempuh pendidikan di jenjang S2, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berpulang ke rahmatullah. Semoga teman saya ini, teman dekat saya ini ditempatkan di sisi Allah, diampuni segala kesalahannya, diampuni dosanya, dihapuskan dan mendapat posisi terbaik di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu sahabat saya meninggal dunia, sahabat. Ini membuat saya guncang. Kehilangan seorang sahabat saja, teman dekat, ini menoreh luka yang cukup dalam di hati kita, sahabat. Apalagi kehilangan orang yang terkasih dari keluarga, baik itu ibu, ayah, dan sebagainya, itu memberi bekas luka yang sangat-sangat dalam, membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dan jujur saja yang saya rasakan ketika mendengar kabar sahabat saya ini, teman dekat saya ini meninggal, pikiran dan otak saya ini nge-freeze. Nge-freeze itu beku, sahabat. Jadi saya gimana ya, susah mengungkapkan dengan kata-kata, tapi perasaan kita langsung merasa sedih, sehingga akal kita itu seperti mati ya. Akal kita dan jalannya pikiran kita itu mati, sahabat. Itu yang saya rasakan pada saat mendengar kabar beliau ini, teman saya ini meninggal dunia. Dan orangnya sangat-sangat baik, suka menolong, suka memberikan solusi bagi setiap permasalahan, suka membantu dalam hal apapun. Makanya saya sangat merasa kehilangan. Jadi pada saat saya sudah mendapat ACC dari pembimbing, ada waktu senggang, tiba-tiba di qadarullah dihadapkan dengan musibah yang begitu, sahabat. Makanya saya lumayan lama vakum ya. Setelah saya berdamai dengan keadaan, setelah saya berdamai dengan letih ataupun capeknya perjuangan, maka hari ini alhamdulillah Allah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk bikin konten lagi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimaklumi. Oh ya, satu lagi yang menarik yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya kan udah lama ini vakum. Ada yang nanya, apakah akunnya dijual, sudah lama tidak aktif, apakah dijual dan sebagainya. Bahkan ada yang menawarkan, kalau saya tidak salah ingat, ya sekitar 20 juta, sahabat. Tapi saya pikir cukup disayangkan, wadah, ini apaan sih lalat, astagfirullah. Wadah untuk menebarkan kebaikan dan menebarkan kejujuran, ilmu-ilmu yang memang otentik, ada sumbernya. Ini kalau dijual dengan harga yang begitu murah, ataupun ya saya tidak begitu membutuhkan duit pada saat ini. Mungkin kalau misalkan lalat, sorry sahabat, kemasukan lalat ini kamar kita, sahabat. Musim lalat sekarang, sahabat. Aduh, jadi saya cerita apa ya? Ya, jadi terlalu murah kalau misalkan ditawarkan 20 juta, saya pun tidak begitu perlu duit untuk saat ini. Dan ini kemungkinan akan konsisten, saya tidak akan menjual setelah ngobrol dengan teman-teman dekat. Teman dekat saya pun bilang, ya jangan dijual, mending kita tebarkan kebaikan, dilanjutin, dibesarkan. Semoga ada manfaatnya dari konten-konten kita. Di tengah ribuan bahkan jutaan konten-konten yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan isu ataupun masalah sosial dengan konten-konten giveaway yang membentuk mental-mental peminta-minta. Jadi kita pantang sekali untuk membentuk mental-mental peminta. Tapi tujuan dari konten kita itu adalah membuka pikiran dan nalar supaya bisa berpikir, mencerna permasalahan dan mengatasi mengatasi masalah dengan solusi. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki, maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam.
أحبة لا إله إلا الله محمد